Apa itu selamat pagi? Ya, udah record nih. Ya, kita mulai ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah hadir ada 19 ya. Oke. Minggu kemarin kita kemarin ya? Kita bahas sedikit tentang UTS ya. Kita masih ada pertemuan berapa kita ya? Sebentar, saya share screen. Kelihatan ya, saya share screen ya. Belum, Pak. Oh ya, belum ya. Belum. Sekarang sudah? Udah, Pak. Ya, oke. Pak. Ya, new page before ya. Oke. Supaya tidak mengganggu. Oke, apa namanya? Kita masuk di minggu berapa sekarang? Minggu 9 ya. Minggu 9 ya, ada minggu 10, 11, 12 ya, sama minggu tenang ya. Nanti minggu tenang kita gunakan untuk pengganti ketika libur ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 minggu ya, 5 minggu lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa bahas 1-2 algoritma lah, tapi mungkin saya harus bahas sedikit apa ibaratnya ya, big picture-nya ya. Ya, kalau Anda lihat di LMS ya, saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Malam ini kita akan mulai bicara tentang machine learning ya. Ini saya pilihin dari beberapa ebook, ini yang paling lengkap ya. Saya ambil dari beberapa ebook ya. Ini yang pengantar machine learning yang saya pikir paling lengkap lah. Tapi nanti saya coba gabungkan dengan pengetahuan saya lah ya, yang sudah saya pahami tentang machine learning, karena machine learning ini luas sekali. Tapi nanti di situ ada juga bicara tentang contoh-contohnya ya. Kalau bicara tentang machine learning ya, maka nanti after ya. Jadi ketika kita bicara machine learning ya, ketika bicara machine learning, maka nanti orang juga bicara tentang data mining gitu ya. Kemudian ada istilah baru lagi, sekarang namanya adalah data science gitu ya. Data science. Kemudian algoritma yang sekarang lagi rame itu adalah deep learning ya. Deep learning ini bagian dari machine learning lah, seperti itu ya. Nanti pendekatannya dari dua ya, ada pendekatan orang CS ya, orang computer science, kita orang ilmu komputer, sama satu lagi orang-orang yang pendekatannya dari statistik ya, statistik gitu. Kalau orang-orang statistik biasanya mereka menggunakan bahasa pemrograman yang namanya R gitu ya. Ada bahasa pemrograman namanya R. Kalau orang computer science sekarang lebih mengarah ke Python ya. Python banyak library yang sudah settle lah ya, sudah tinggal digunakan, seperti sklearn ya, scikit-learn, kemudian ada punyanya Google, banyak di situ ya. Banyak modul-modul library yang sudah tinggal kita pakai saja ya. Jadi nanti jangan kaget ketika bicara machine learning, orang bicara data mining, orang bicara data science ya. Kalau ini spesifiknya lagi yang sekarang lagi ramai. Oke, kemudian tadi saya katakan kita berlomba lah ya sama orang-orang statistik, karena sebenarnya awalnya juga sudah dari statistik, kemudian pengembangannya lebih kepada computer science. Jadi ketika bicara machine learning,
Ya, nanti ada bicara tentang di algoritmanya ada yang bicara tentang aljabar linear gitu ya. Ada yang bicara tentang kalkulus ya, nanti di situ ada penggunaan dari kalkulus seperti turunan itu ya, diferensial. Kemudian apa satu lagi saya lupa, probabilitas ya. Probabilitas karena ada beberapa algoritma di machine learning yang menggunakan probabilitas. Contohnya apa Pak? Contohnya algoritma naive Bayes ya, algoritma naive Bayes. Ada lagi algoritma namanya decision tree ya, decision tree. Nah, ini dua algoritma ini menggunakan probabilitas ya. Kalau aljabar linear nanti dia menggunakan matriksnya ya, seperti biasa. Kalkulus biasanya pendekatannya dia di diferensialnya, di sini di turunan ya. Ada algoritma yang menggunakan diferensial. Contohnya ketika kita mencoba mencari nilai optimum ya, maka nanti ada slope di situ. Kalau aljabar linear banyak di sini ya. Kemudian di sini kita tidak bicara tentang expert system ya. Kita tidak bicara tentang expert system. Ya, ini pendekatannya berbeda. Kalau expert system mungkin pernah saya sampaikan di pertemuan keberapa ya. Expert system menggunakan knowledge ya, menggunakan knowledge yang dimiliki oleh expert gitu ya. Kemudian dicoba diekstrak expertnya ini dalam bentuk rule base gitu ya. Kemudian algoritma-algoritma yang paling sering digunakan di expert system yang saya ketahui ada algoritmanya back forward ya, forward chaining ya, forward chaining. Kemudian ada backward seperti ya, ada backward chaining. Kemudian ada juga sistem pakar yang menggunakan uncertainty ya, uncertainty ketidakpastian. Ada juga yang menggunakan bias ya, menggunakan teorema bias. Nah, sebenarnya ini algoritma ini sama dengan di sini, dengan yang di sini, naik bias di sini algoritmanya. Nah, biasanya kalau di sini digabung nih, gabungan antara forward chaining dengan bias gitu. Jadi kalau nggak ada rule base-nya, maka mereka menggunakan bias ya. Mungkin kalau Anda dapat sistem pakar semester ini ya. Ya, sekarang dengan menggunakan naik bias ya. Menggunakan saya ketukar ya, menggunakan decision tree ya, menggunakan decision tree kita bisa mengekstrak rule base ya, mengekstrak rule base. Jadi sekarang kalau pakai bias, kita bikin rule base dari knowledge yang dimiliki oleh expert. Kalau pakai decision tree, kita pakai data. Kemudian data ini kita ekstrak yang menggunakan algoritma decision tree. Maka nanti outputnya adalah bentuk pohon keputusan ya. Dan itu akan kita bisa buat dalam bentuk rule base ya, if then gitu ya. Ya, seperti itu. Nanti di dalam slide juga dibahas sedikit tentang kelebihan dari data mining. Kemudian ada lagi sistem pakai yang menggunakan fuzzy ya, konsep fuzzy, ada namanya fuzzy inference ya. Fuzzy inference system, ada yang punya Mamdani ya mungkin. Ini kalau Anda lihat-lihat di jurnal ada. Dulu kalau angkatan 2013 ya, anak angkatan 2013 yang SI, banyak saya ajak ke Mamdani ya, Mamdani tapi menggunakan MATLAB ya, menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Di sini GUI-nya pakai desktop aja gitu ya. Tapi sekarang saya sudah tidak mengarahkan lagi. Ya, dulu saya sekarang mengarahkannya ke Python gitu ya. Di Python juga sebenarnya ada ya, di Python juga sudah ada. Di Python itu kalau mau sistem pakar namanya Pino ya. Dulu sempat saya arahkan angkatan 2015 ya pakai Pino yang punyanya Python, tapi ini udah modul ya. Ada satu kalau nggak salah dulu 1/2 ya. Bimbingan kita gunakan Pino ya. Kalau mau cari-cari kalau nggak salah itu ya Pino ya. Saya udah agak lama juga sih.
Kalau nggak salah sih Pino ya. Ini Pino ini punyanya betul, punyanya ini, tapi udah jadi ya. Kalau Anda mau cari-cari, bisa nih. Jadi kita nggak bikin dari nol ya. Pino. Jadi Pino ini adalah ketika bicara sistem pakar, kita gunakan aja ini. Nanti kita ada cara menanamkan rule base-nya gitu ya. Ya, expert system for Python ya. Ini adalah modul library yang Anda bisa gunakan untuk sistem pakar di Python ya. Jadi kita nggak bikin dari scratch, tapi lumayan Anda harus ngerti codingan, konsep codingan juga ya, karena di situ banyak yang ibaratnya kalau di sini codingannya agak lumayan apa ya. Dia pakai apa saya lupa ya. Pokoknya kita tanamkan lagi di situ ya. Pernah nih ada angkatan 2015 saya arahkan ke sini ya. Jadi kita nggak ngoding dari awal, kita tambahkan aja di sini. Ya, oke, seperti ini. Itu namanya Pino. Ya, menurut saya sih boleh-boleh aja ya kita menggunakan library yang sudah ada, kemudian kita kembangkan gitu ya. Apalagi konsepnya adalah open source. Oke. Ya, oke. Itu jadi kita tidak bicara tentang expert system, walaupun di sini saya bahas agak panjang ya. Jadi kalau mau lihat-lihat silakan Pino. Jadi kalau mau sistem pakar, boleh lah. Kalau menurut saya sih boleh aja kita pakai Now. Ya, karena sebenarnya sistem pakar itu kompleks ya. Oke, ini sudah. Oke ya. Kemudian saya sedikit cerita aja mahasiswa-mahasiswa kita ya. Yang tadi itu 2015 pakai Pino, kemudian saya juga pernah angkatan 2014 kalau nggak salah. 2014 Mas Dimas namanya ya, Mas Dimas. Dia ngambil tentang decision tree ya. Decision tree. Kemudian dia ambil inputnya ada 5 inputan. Kemudian dia bicara tentang ini, kalau di sini kan berarti classification ya. Kemudian datanya adalah dia memprediksi, dia kerja di QC ya. Mungkin minggu depan saya cari, saya lupa naruhnya, ya udah jadi jurnal ya. Dia pakai algoritma decision tree. Kemudian dia bikinnya pakai PHP ya, bikin sendiri dia. Jadi ya, bagus menurut saya. Konsep-konsepnya dapat lah. Kemudian ada juga angkatan 2013 ya. Beberapa ngambil tentang night bias ya, night bias. Ada yang tentang tempe dulu bahkan ya, ada tempe. Dia cuma ambil 3 inputan, Mas Erik kalau nggak salah ini, Mas Erik. Kemudian outputnya adalah memprediksi apakah tempe itu hasilnya bagus atau tidak. Ada beberapa sih ya. Kemudian angkatan 2015 ada yang bicara tentang K-mean ya, bicara tentang K-mean. Dia bicara tentang clustering ya. Nah, di sini kita akan segmentasi customer ya. Customer, kemudian kita mengambil jurnalnya Pak Indra Budi. Kita jadi rujukan utama. Pak Indra Budi ini adalah dosen di UI ya. Dulu sempat asesor kita. Ini namanya Mbak siapa saya lupa. Ini udah jadi jurnal internasional ini. Segmentasi. Kemudian kita ambil inputan yang biasa orang bicara tentang segmentasi customer. Ya, di situ ada 3 ya. Ada 3, ada monetary, ada frekuensi, kemudian ada retensi atau apa istilahnya di sini saya lupa. Kalau monetary adalah misalnya dalam datanya kita punya 3 tahun ya. Misalkan kita punya data 3 tahun, data customer, pembelian. Nah, monetary ini adalah jumlah pembelian selama 3 tahun. Kita hitung satu-satu customernya. Frekuensi adalah jumlah kedatangan dia. Jumlah frekuensi dia datang di toko kita. Kalau retensi ini adalah terakhir kali dia datang. Ya, nah di sini kita ngambil plug ibaratnya ya, kita ngambil plug aja inputan yang digunakan di jurnal ini, dan di sini sebenarnya sudah jadi pakem
Kalau bicara tentang segmentasi customer, ini yang kita gunakan. Oke ya. Kemudian ada beberapa lagi ya. Angkatan 2012 bahkan itu udah jadi dosen sekarang. Mas Pandri ya, Pak Pandri. Pak Pandri itu ngambil tentang ANFIS ya, ngambil ANFIS beliau. ANFIS ini adalah adaptif, kemudian neuro, kemudian fuzzy, kemudian inferent, kemudian sistem ya. Kalau di sini adalah Vismamdani ini di sini Tempakat. Kalau di sini adalah katakanlah data mining ya. Ya, dia mengambil tentang saya agak lupa pembimbingan saya soalnya. Masih sering ngobrol aja. Bicara tentang psikologi apa ya? Nanti bisa dicari lah di perpus juga ada. Kalau di sini ada JST-nya nih, ada JST-nya, ada jaringan saraf tiruannya, ada fazinya, ada sistem pakar. Ini 3 sebenarnya ini. Hybrid lah ya, kita bilang hybrid ya. Ini lumayan kompleks ya. Jadi di sini ada jaringan saraf tiruan. Ya, jaringan saraf tiruan digabung dengan konsep fazi ya, fazi digabung dengan sistem pakarnya. Ada rule base ya. Kayak gitu. Jadi digabung 3, dia bikin waktu dulu dia masih pegang PHP ya, kok sekarang mainannya di Java ya. Dia bandingkan dengan MATLAB gitu ya. Ya lancar lah sidangnya gitu ya. Ya orang-orang ini menurut saya berani mengambil judul-judul algoritma yang mungkin orang lain males lah ngambilnya gitu ya. Ada beberapa lagi sih kalau di Fazi banyak ya. Data mining yang saya ingat ini ya, ada juga yang ini ada beberapa ya. Biasanya dulu saya arahkan ke MATLAB gitu. Iya, ini pengantar aja. Nah, jadi kita masuk di sini bicara machine learning. Jadi kalau di global gimana Pak? Di global, mahasiswa global dari angkatan 2012 nih, Pak Pandri ini udah jadi dosen sekarang. Udah ngambil tentang ANFIS ya. Ini bagian AI juga ya, bagian AI juga ada datanya juga ya, kita katakan seperti itu. Kemudian kita masuk aja ke teorinya ya, biar saya tidak terlalu mengikuti ininya ya. Oke ya, yang beberapa yang saya jelaskan mungkin nanti ada kaitannya di sini ya. Oke, what is machine learning? Machine learning is the science and art of programming computer so they can learn from data ya. Jadi di sini buzzword-nya adalah learn from data. Ya, bagaimana komputer ya, program komputer bisa belajar dari data. Jadi nanti yang seperti saya sampaikan tadi, kita bicara data mining, maka kita bicara tentang data ya. Jadi kita tidak menentukan secara manual bagaimana codingannya. Kemudian here is a slightly more general definition. Machine learning is the field of study that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed ya. Jadi machine learning adalah bagian dari study yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar without being explicitly programmed. Jadi kita memberikan komputer kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk mempelajari sesuatu ya, without being explicitly programmed. Contoh gampangnya gimana? Contoh gampangnya misalnya kita sedang mengajari anak kita umur katakanlah 2 tahun gitu ya. Kemudian kita mengajarkan bagaimana yang namanya buah apel gitu ya. Maka di sini kita akan memberikan buah apelnya gitu ya. Kemudian kita katakan ini apel gitu ya. Mungkin warnanya apa? Besoknya kita ajarin lagi ini adalah apel dengan ukuran yang berbeda. Ini adalah apel gitu ya. Nah, itu yang dikatakan komputer akan belajar. Nanti kita akan berikan katakanlah ratusan atau ribuan gambar apel ke programnya gitu ya. Nanti dia akan mengekstrak datanya di sini ya. Kalau di ini kita gunakan ini ya, pixelnya ya. Seperti itu, ini contoh ininya aja ya. Jadi kita akan memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa harus kita memprogramnya.
gitu ya. Oke. Nah, nanti algoritmanya banyak banget ya, algoritmanya banyak banget. Oke, what is machine learning? And a more engineering-oriented are a computer program is said to learn from experience. Dikatakan sebuah program belajar dari experience atau experience, pengalaman ya. Belajar dari pengalaman. Respect to some tasks and some performance measure. If its performance on T as measured by P improve with experience ya. Nah, experience ini adalah data ya. Experience ini adalah data pengalaman. Kemudian kita akan measure ya, kita akan measure nanti di situ ada errornya, ada error. Jadi nanti ketika belajar ibaratnya kita ajarin ini apa, mungkin pada awalnya dia akan salah mengidentifikasi ya awalnya ya. Oke, ya, kemudian kita masuk ke sini. Kita masuk ke contoh ya. Di sini ada aplikasi yang namanya spam filter ya. Contoh yang ini adalah awal-awal machine learning ya, bicara tentang spam filter. Your spam filter is a machine learning program that give an example of spam email, example flagged by user, and example of regular non-spam, also called ham email can learn to flag spam. Ya, jadi sekarang kalau kita buka Google apa Gmail gitu ya, Google Mail, kita akan langsung tahu si program aplikasi ini akan membedakan mana yang kadang-kadang juga salah dia ya, kadang-kadang dia salah mengidentifikasi apakah sebuah email itu adalah spam atau bukan spam. Ya, jadi prosesnya sebuah program ini bisa membedakan antara yang satu adalah spam ya, yang satunya lagi adalah ham gitu ya. Itu caranya adalah kita mengajari. Caranya mengajari gimana? Kita katakanlah memberikan 10.000 bentuk email, 10 bentuk email, di mana masing-masing emailnya nanti ada labelnya. Misalnya email pertama, kita katakan ini spam gitu ya. Email pertama gitu ya. Kemudian email kedua, kita katakan ini adalah juga spam. Kita bilang juga ini adalah email ketiga misalnya adalah bukan spam. Ya, ini bentuk yang dikatakan sebagai supervised learning ya. Jadi kita mengajarinya dengan mengidentifikasi outputnya. Ya, jadi inputnya adalah email, outputnya adalah apakah dia spam atau bukan spam. Ya, maka ini jatuh kepada istilahnya adalah classification. Classification apakah spam ya atau bukan spam ya. The example that the system used to learn are called the training set ya. Nanti ada namanya data training atau data latih ya. Nanti ada namanya data testing ya. Ada namanya data testing. Nanti ada beberapa contoh yang saya nanti mungkin minta Anda untuk sedikit riset lah ya. Sedikit riset beberapa jurnal yang bisa Anda cari yang terkait dengan contoh-contoh yang ada di machine learning gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Each training sample is called training instant ya, yang tadi saya sampaikan ya. Setiap email itu akan dikatakan sebagai instant. Ya, jadi kalau kita punya data pertama, data kedua, data ketiga, kemudian di sini ada X1, ada X2, ada X3, kemudian ada outputnya. Katakanlah apakah dia spam atau bukan spam ya, dengan berapa nilainya gitu ya. Maka nanti Anda dikenal dengan instant ya, instant ya. Instant itu adalah satu data. Oke. In this case the task ya, tugasnya adalah to flag ya spam for a new email ya. Jadi tugasnya nanti adalah ketika ada email baru, maka dia bisa membedakan apakah dia spam atau no atau ham. The experience E is the training data and the performance measure P need to be defined. For example, you can use the ratio of correctly classified email ya. Jadi ibaratnya nanti ada errornya ya. Nanti kalau di Python-nya bisa kelihatan banget ya. Banyak cara menghitungnya. Akurasi dari sebuah algoritma. This particular performance measure is called accuracy and is often used in classification tasks ya. Oke, ini masih general aja. Oke. Why use machine learning?
Kenapa menggunakan machine learning? Ya, oke. Ya, ini adalah pendekatan yang tradisional ya. The traditional approach membedakan sebuah email ya. Sebuah email apakah dia spam atau ham ya, atau bukan spam. Ya, ini sedang membandingkan consider how you would write a spam filter using traditional programming technique. Ini adalah yang digunakan ketika orang bikin aplikasi di mana aplikasi itu bisa membedakan apakah sebuah email yang masuk adalah spam atau bukan, gitu ya. Kalau cara yang lama, kita akan lihat, kita study the problem, gitu ya. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari email itu adalah sebuah spam atau bukan spam. Kemudian kita tulis rule-nya, ya. Nah, rule di sini bukan berarti ini adalah sistem pakar ya. Ya, walaupun bisa juga dikatakan sistem pakar kalau lebih kompleks lagi. Ya, tapi di sini kita melihat masalahnya, kemudian kita menulis aturannya ya. Kita bikin exception ya. Kalau seperti ini maka kita katakan adalah sebuah spam gitu ya. Kemudian kita evaluate, kita lihat kesalahannya, kita lihat errornya. Kalau kita rasa sudah bagus, maka kita launch gitu ya. Apa kelemahannya di sini? Ya, ini adalah pembahasan detailnya ya. First, you would consider what spam typically look like. You might notice that some word or phrase ya. Jadi kita mengidentifikasi, ingat ini cara lama ya, ini cara tradisionalnya. Kita memperhatikan ternyata spam itu biasanya itu ada kata-kata seperti for you gitu ya. Ada kata-kata sebagai credit card gitu ya. Ada kata-kata seperti free gitu ya. Ada kata-kata seperti amazing gitu ya. Setelah kita study masalahnya, oh ternyata hasil analisa kita ya, yang namanya spam itu biasanya ada kalimat-kalimat seperti ini, ada kata-kata seperti ini ya. Perhaps you would also notice a few other pattern in the sender name ya. Anda lihat polanya di sender name, di email body, and the other part of the email ya. Jadi kita melihat ciri-cirinya. Kemudian kita tuliskan ya, kita coding, kita tanamkan bahwa kalau kita ketemu seperti ini maka itu adalah spam. Nah, itu adalah cara lama. Okay, you would write a detection algorithm for each of the pattern that you notice, and the program would flag email as spam if a number of these pattern were detected. Ini yang seperti saya sampaikan. Anda akan bikin aplikasi deteksi, algoritma deteksi spam ya, dengan aturan-aturan yang tadi ya, sudah saya jelaskan tadi. Ya, selamat datang Mas Rizky. Kita lanjutkan. Oke, kemudian kita tes ya, kita ulangi step 1, step 2. Kemudian kita cari lagi, kita tambahkan aturan-aturan baru. Oke, ya, since the problem is difficult, ya, your program will likely become a long list of complex rule. Ya, jadi karena banyak exception-nya, banyak cirinya dari sebuah spam, maka nanti kita akan memiliki aturan yang kompleks, gitu ya. Sekali lagi, saya tidak katakan ini adalah sebuah sistem pakar, ya. Oke, kemudian in contrast ya, a spam filter. Kemarin ada anak angkatan KS ya, dia ngambil skripsi tentang seperti ini ya. Kemudian saya sarankan ke algoritma tertentu, saya lupa namanya. Terakhirnya dia pakai naive Bayes ya. Kayak naive Bayes mendeteksi dulu tiap orang itu dia bikin, bisa dicari nanti ya. Ini siapa saya lupa. Mendeteksi kalau nggak salah sih web ya, web yang apa ya, yang XXX lah seperti itu lah. Ini
awalnya saya arahkan ke algoritma tertentu, tapi dia anggap terlalu kurang pas atau gimana ya. Terakhirnya kalau nggak salah dia pakai night bias gitu ya. Ya, night bias. Ya, dia scrape data di online, kemudian dia gunakan algoritma ini. Nah, ini contohnya, in contrast a spam filter based on machine learning technique, dikatakan automatically learn which word. Jadi, kalau kita gunakan machine learning, kita akan membuat sebuah program yang akan belajar, akan mendeteksi kalimat-kalimat mana atau phrase-phrase mana yang merupakan ciri dari spam. Caranya gimana? Caranya adalah dihitung kata-katanya. Jadi katakanlah dalam email itu ada 1000 kata, 1000 kata nanti dihitung satu-satu. Kata-kata N-nya dihitung ada berapa. Ini salah satu algoritma ya, karena banyak algoritma, salah satunya seperti ini. Dihitung sama dia jumlah kata-katanya, kemudian nanti dia akan membuat probabilitas. Ingat, di awal ketika kita punya sebuah email, kemudian email itu sudah kita labeli. Sudah kita beri label, apakah dia spam atau bukan spam. Kemudian katakanlah algoritma, ya katakanlah night bias, katakanlah ya. Night bias, dia akan menghitung di email ini setiap kata yang ada, yang muncul berapa kali. Ya misalnya mungkin kata free itu muncul katakanlah 50 kali. Kemudian kalimat apa tadi, stamina gitu ya, munculnya 100 kali kayak gitu. Nah, nanti sama dia dihitung, oh ternyata sebuah email yang diberi label spam, probabilitas muncul free-nya itu lebih banyak daripada sebuah email yang dia bukan spam. Bisa dipahami ya. Setiap algoritma akan memiliki cara hitung yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan model ya, istilahnya nanti ada yang dikatakan sebagai model. Ya, jadi di machine learning nanti akan memiliki model-model yang berbeda. Model ya. Jadi nanti setiap algoritma akan memiliki model-model yang berbeda. Misalnya ada algoritma yang namanya linear regression. Linear regression ini adalah algoritma yang dia akan memprediksi, tapi outputnya itu adalah continue. Outputnya continue. Nanti dia bentuknya seperti ini. Ya, di sini katakanlah misalnya price gitu ya, ini adalah X1-nya. Bukan price-nya jadi di sini. Ini adalah price-nya, kemudian di sini katakanlah areanya, luas area tertentu gitu ya. Nanti dia punya data area tertentu, misalnya ini satu parameter aja ya, satu inputannya. Katakanlah ini nilai-nilai tertentu, ini adalah price-nya, maka dia punya data seperti ini. Ini data-datanya ya, ini setiap data gitu. Nah, model di sini dia akan membuat sebuah garis lurus seperti ini, yang garis ini akan membedakan kata ini tidak membedakan, sorry ya, nanti yang logistik regression. Yang di sini, kalau di sini adalah kita akan memprediksi dengan nilai area yang baru, maka kita akan memprediksi dengan nilai area tertentu, maka price-nya berapa. Itu modelnya dalam bentuk garis lurus seperti ini. Ada juga algoritma yang namanya adalah yang sederhana namanya logistic regression. Ini saya udah mulai bahas satu-satu ya. Saya pahami aja logistic regression. Kalau logistic regression, cara kerjanya adalah misalnya kita punya beberapa data, nanti datanya terkumpul seperti ini. Misalnya saya ambil sederhana aja. Sama seperti tadi dalam bentuk garis lurus ya. Ya, dalam bentuk garis lurus, tapi kalau di sini dia akan membedakan tipe yang pertama, kelas yang pertama dengan tipe data yang kedua. Katakanlah ini adalah data tipe yang pertama, ini adalah tipe yang kedua. Ada yang seperti itu. Ada juga kalau kita bicara decision tree, ya decision tree. Decision tree nanti dia akan bikin seperti ini.
Ini adalah misalnya atribut pertama, kemudian nanti ada value-nya di sini. Ada value-nya, dia dalam bentuk tree seperti ini. Ya, atau seperti ini ya. Ini kayaknya ada yang salah. Ya. Tapi nanti di sini bisa dibikin dalam bentuk rule base ya, dalam bentuk rule base. Ya, nanti misalnya if A value-nya apa, N misalnya B nilainya apa, misalnya N E misalnya nilainya, ini value-nya di sini ya, ini nilai value-nya apa misalnya, then ya, katakanlah output sama dengan X kayak gitu ya. Ini namanya decision tree. Decision tree itu pakai probabilitas ya, probabilitas sama pakai entropi, dia pakai entropi. Nah, ini ada nih mahasiswa kita, Mas Eko ya. Mas Eko bicara tentang udang ya, dia ngambil data tentang udang. Ini beneran, dia ambil data udang di Lampung, di tempat saudaranya gitu ya. Ya, digunakan di decision tree, pakai MATLAB juga waktu itu. Ya, modelnya apa Pak? Modelnya seperti ini, pohon keputusan. Pohon keputusan bisa kita generate menjadi rule base gitu ya, by data, dihitung dari probabilitas dan entropinya. Kalau tadi masih bicara tentang linear regression, logistic regression, kemudian decision tree, kemudian ada lagi yang masih sederhana-sederhana aja, namanya adalah naive bias ya. Naive bias ya, naive bias. Kalau naive bias ini pakai probabilitas ya, pakai probabilitas kemunculan gitu ya, dihitung ya. Ini kalau mau dibahas, saya juga ada tentang di data mining, saya bahas juga ini ya, data mining. Jadi nanti dihitung probabilitasnya misalnya ya. Oke, ada lagi yang misalnya KNN. Kalau KNN ini sebenarnya nggak pakai model dia nggak pakai model, tapi dia akan menghitung data seperti ini. Kalau misalnya ini adalah data tipe A, ini adalah tipe B, ini adalah tipe, ini sama ya datanya ya. Kemudian ini adalah tipe data yang kedua seperti ini. Nah, si KNN ini atau K-nearest ya, K itu berarti nilai ya, K nearest neighbor. Nah, K-nya ini bilangan ganjil misalnya 3, misalnya 3 KNN, 3 NN gitu ya. Atau 5 NN ya, harusnya ganjil. Nah, kalau kita punya data baru misalnya, data baru di sini, caranya adalah dia akan mengambil jaraknya. Yang paling dekat yang mana? 3 paling dekat yang mana? Oh, misalnya 3 paling dekat adalah yang misalnya ya ini sama ini. Ini adalah 3 jarak dekat di data yang baru di sini. Dari sini dia akan lihat, oh yang 2 adalah yang ini, yang biru ini. Maka kita katakan, oh berarti kita prediksi bahwa data ini adalah seperti dia termasuk yang data yang biru. Itu adalah KNN ya. Ada lagi K-mean, kalau K-mean clustering ya. K-mean, oke, masih ada beberapa lagi, sebanyak lah ya. Oke, itu tadi model ya. Kalau di JST dia bikinnya pakai neuron ya. Saya lanjut aja. Oke, tadi adalah ya, tadi adalah bagaimana kita memprediksi, membuat aplikasi di mana mendeteksi apakah sebuah email adalah spam atau bukan spam. Kita bikin aturan, kemudian kalau kita gunakan machine learning approach, nah ini harus Anda pahami di sini. Gambar ini harus Anda pahami, karena ini bisa Anda gunakan di ibaratnya di setiap algoritma. Jadi kalau kalau pakai cara lama kita bikin aplikasi, maka kita akan menuliskan aturannya sendiri. Aturannya banyak banget, kita harus bikin sendiri. Kalau kita mungkin teliti, kita ahli di bidangnya, nah, sekali lagi saya nggak bilang sistem pakar ya. Maka kita katakan kita bisa bikin aturan-aturan yang
errornya kecil gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngerti sama sekali, mungkin aturan kita atau prediksi kita banyak salahnya gitu ya. Itu sebenarnya konsep dari sistem pakar ya. Nah, kalau pakai machine learning, sekali lagi kekuatannya sebenarnya ada dua ya. Kekuatannya ada pada data, Anda punya data. Ya, kalau bicara data, nanti ada data yang numerik gitu ya. Ada data yang nominal, itu nominal ya. Nah, numerik kayak gimana? Numerik misalnya tingginya berapa? 182. Nominal itu apa? Nominal itu misalnya bicara jenis kelamin itu apa? Jenis kelamin adalah pria atau wanita gitu ya, nominalnya. Nah, si data ini kalau lebih kompleksnya lagi bisa data dalam bentuk image ya, dalam bentuk image, dalam bentuk suara, dalam bentuk video. Nah, ini udah level 3 lah kalau saya bilang ya. Kalau Anda berani seperti ini, ambil yang sulit, kemudian Anda gali, pahami gitu ya algoritmanya, cari-cari contoh-contoh programnya atau menggunakan library punya orang ya, lumayan ini ya. Nah, jadi modelnya adalah data ya. Datanya ini ibaratnya kalau Anda lihat di Facebook gitu ya, kita punya foto, kemudian ibaratnya kita bisa tahu, Facebook bisa tahu ini siapa ya. Salah satu gampangnya karena Facebook isinya adalah data semua. Semua foto yang Anda upload itu jadi data bagi Facebook atau Google ya. Ya, mereka semua punya data gitu. Dari data itu maka dia bisa bisa mendeteksi ini wajah-wajah siapa gitu ya. Walaupun kadang-kadang suka error ya, kalau mirip-mirip banget ya. Nah, si data ini akan kita train ke machine learning algoritma tertentu. Ya, seperti saya bilang tadi ada naive Bayes, ada linear regression, ada K-mean, ada KNN, ada AdaBoost, ada banyak lah ya, ratusan lah ya. Nah, kemudian kita setelah kita train, kita evaluate ya. Oh, ternyata kalau pakai algoritma ini settingan seperti ini kurang bagus ya. Nanti kita tune lah, kita tune. Nah, di sini ibaratnya nanti kita ada beberapa sih ya, kita akan menyiapkan datanya gitu ya. Menyiapkan data nih berarti kita cari datanya, kemudian kita pilih inputannya, kemudian ada lagi nanti pre-processing gitu ya. Pre-processing ini misalnya kita ubah format datanya, satuan datanya biar sama semua gitu ya. Baru kemudian kita pilih algoritma tertentu. Ya, kemudian nanti ada setting-settingan lain ya supaya nanti akurasinya tinggi gitu ya. Nah, di sini ibaratnya kita bekerjanya sih di sini gitu ya. Kita tidak menentukan ibaratnya input mana yang berpengaruh gitu ya. Tapi kita lebih menyiapkan ke datanya. Nanti itu yang kita katakan bahwa secara cerdas nanti dia bisa membuat katakanlah sebuah model yang bisa memprediksi klasifikasi tertentu gitu ya. Jadi ada data, kemudian ada algoritma. Ya, kalau yang terakhir katanya kalau datanya banyak banget sebenarnya algoritmanya tidak berpengaruh, tapi kalau datanya sedikit nanti algoritmanya berpengaruh yang kita gunakan ya. Tidak semua algoritma cocok untuk data tertentu. Nanti bisa saya jadikan inilah ada bahan riset lah ya. Oke, jadi sekali lagi di situ datanya banyak ya. Ya, kalau Anda tertarik mengangkat skripsi tentang ini, saya pikir bisa Anda mulai dari sekarang gitu ya. Seperti Mas Dimas itu dia mulai startnya di semester 6 ya. Semester 6 dia ikut kuliah saya, kemudian tertarik pakai naive Bayes. Semester 7-nya metode riset dia ambil. Tempat kerjanya datanya ya. Data QC ya, tentang sebenarnya idenya menggantikan alat ya. Apakah sebuah media kardus apa gitu, apakah dia bagus atau tidak gitu ya. Oke, nanti banyak lah, nanti saya kasih contohnya supaya Anda dapat ide-ide baru ya. Kemudian why use machine learning? What if spammer notice that all email containing for you are blocked? Ini kalau kita pakai cara tradisional, ketika spammer tahu bahwa for you itu akan diblok, maka dia akan rubah strateginya, maka dia akan
ganti kalimat for you seperti ini jadi for you. Ingat ya, kita tanamkan aturannya ya. Kemudian setelah dia tahu for you itu di blok, maka dia ganti menjadi for you ya. The spam filter using traditional programming technique would need to be updated ya. Jadi kalau kita pakai cara tradisional, ketika si spammernya tahu bahwa email dia di blok karena dia menggunakan kata ini, maka dia akan mengganti strateginya. Kalau pakai cara tradisional, maka program kita bongkar lagi, kemudian kita tambahkan atau kita ubah ya. Seperti itu. If spammer keep working around your spam filter, you will need to keep writing new rule forever ya. Oke, jadi kalau si spamnya dinamis, maka kita harus tetap menambahkan aturannya. Seperti itu. Bagaimana kalau kita menggunakan machine learning? In contrast, spam filter based on machine learning technique automatically notice that for you has become unusual, ya, frequent in spam, flagged by user and start flagging them without your intervention. Ya, kalau kita bikin algoritma kita dinamis, katakanlah setiap skala tertentu, misalnya tiap bulan gitu ya, kita update datanya, kemudian kita train lagi datanya sehingga nanti kita punya model yang baru, maka kita nggak usah rubah lagi ya. Secara otomatis dia akan rule dia akan berubah di ML-nya, di algoritmanya. Ya, can be automated seperti itu. Another machine learning science is for problem that either are too complex ya, for traditional approach or have no known algorithm. Ya, jadi machine learning juga bersinar di masalah-masalah yang terlalu kompleks. Ya, kita nggak tahu nih bagaimana rule-nya gitu ya, nggak jelas lah gitu ya. Maka kita bisa berikan itu kepada machine learning atau belum ada algoritmanya. Contohnya, consider speech recognition. Kalau sekarang kita ibaratnya apa? Pakai Google ada ya, banyak sekarang speech recognition. Jadi kita akan mengenali apa omongan kita ya, speech kita ya. Say you want to start simple and write a program capable of distinguishing the word one and two. Kita pengen bikin program yang bisa membedakan kata one sama kata two, gitu ya. Ini katakanlah atau dua-duanya ya, kompleks atau non algorithm. Ternyata kita perhatikan, you might notice that the word two start with a high pitch sound T. So you could hardcode algorithm that measure a high pitch sound intensity and use that to distinguish one and two. Ya. Jadi kita perhatikan kalau one and two perbedaannya atau two ya, two itu ada high pitch-nya. Kemudian kita kodekan seperti itu. But obviously this technique will not scale to thousands of words spoken by millions of very different people in noise environment in dozens of language. Jadi cara ini mungkin tidak berlaku ketika orang cara bilang to-nya berbeda-beda atau di lingkungan yang berisik ya, seperti itu. The best solution at least today is to write an algorithm that learn by itself, given many example recording for each word. Ya. Jadi sekarang pendekatannya adalah kita rekam aja, kita rekam suara atau kita tulisan tangan itu ya. Kalau tulisan tangan kita kumpulkan aja puluhan ribu tulisan tangan orang, apakah dia kalimat angka satunya beda-beda gitu ya, nanti kita kumpulkan itu sebagai data. Kalau ini datanya 70.000 data atau di sini adalah suara, maka itu yang akan kita jadikan sebagai data ya. Jadi kalau di sini datanya suara ya, datanya adalah suara, datanya juga sebagai image ya. Finally, machine learning can help human learn. ML algorithm can be inspected to see what they have learned. Although some algorithms can be tricky. Ya, ini mengarah kepada data mining ya. Ya, kalau kita sudah punya spam filter, maka kita bisa mengetahui kalimat-kalimat mana yang word atau combination yang merupakan spam. Hasil output dari algoritma machine learning. Ya, ini mengarah kepada data mining ya. Oke. Ya, oke. Ini tadi yang kita bahas ya. Oke, sampai sini saya mau off dulu sebentar. Masih jelas suara saya?
Masih Pak, masih jelas. Bisa dipahami yang saya jelaskan? Saya cuma bingung aja Pak, kalau bikin machine learning itu berarti harus punya database ya Pak? Database-nya kita ubah menjadi dataset yang sederhana aja. Jadi kalau orang bicara tidak ke database-nya sih, kita nanti tidak bicara relasi nanti kita. Relasinya hanya antara satu kolom dengan data yang lain saja. Seperti itu. Nanti deh ada contohnya saya kasih deh. Baik Pak. Ya, oke. To summarize, machine learning is great for problem for which existing solution. Oke, ini udah kita bahas tadi. Anda silakan baca lagi. Oke, kita lanjut. Oke. Example application ya. Oke, kita masuk kepada example. Dan di sini contoh-contohnya juga ibaratnya saya semuanya juga belum paham ya. Masih banyak yang saya belum paham. Example application. Let's look at some concrete example of machine learning tasks along with the technique that can tackle them. Oke, yang pertama adalah ini contoh-contoh aplikasi contohnya. Analyzing image of product, ya, menganalisa picture ya, image of product on a production line to automatically classify them ya. Jadi di sini katakanlah ada image classification ya. Nah, kalau di sini ini sudah kelas 3 lah ya. Ini udah berat banget ini ya. Ini kalau anak lanjutannya bicara JST, ini JST kelas 3 ini ya. Ini JST kelas 3. Ini bagian dari jaringan saraf tiruan ya, deep learning. Deep learning. Ini namanya convolution neural network ya. Jadi kita bisa punya image classification ya. Ya kalau di Facebook ada ya, di Facebook bisa membedakan wajah satu dengan wajah yang lain gitu ya. Dia pakai image ya, image classification lah. Ada image classification. Kayaknya saya kasih tugas nanti Anda riset sedikit tentang ini bisa lah ya. Yang kedua adalah ini juga berat ya, detecting tumor in brain scan ya. This is semantic segmentation where each pixel in the image is classified. Ya, jadi dulu dosen saya pernah cerita ketika dia baru pulang S3, diketawain sama dokternya gitu ya, buat apa gitu ya. Ternyata sekarang di Indonesia juga sudah mulai. Kalau di luar negeri Anda lihat film-film di kedokteran udah biasa ya. Jadi ibaratnya dia bisa mendeteksi tumor dari hasil scan gitu ya, dari hasil scan banyak image-nya. Berarti kalau ini ibarat kamu saya ini udah kompleks lah ya. Detecting tumor in brain scan. This is semantic segmentation where each pixel ya, sekali lagi ini main CNN ya. Ini adalah deep learning ya. Ini adalah deep learning. Oke, ini pengetahuan aja lah saya sampaikan aja. Kalaupun dibongkar sebenarnya ada ya di jam kedua saya ya, tapi belum sampai sini saya ya, masih basicnya aja. Kemudian ada lagi yang suka automatically classifying new article ya. Ini adalah natural language processing. Ini banyak algoritmanya ya. Yang tadi saya contohkan juga bagian dari NLP. Ya, deep learning juga ada yang pakai NLP ya, natural language processing. Ada namanya text sentiment ya, text sentiment ya, text sentiment gitu ya. Jadi kita bisa melihat Twitter ya, sentimen orang sekarang mengarah kemana gitu ya. NLP ini juga kelas 3 lah ya, ini main CNN juga ya, kita pakai RNN ya. Ini kalau Anda mau buat ini sebagai skripsi bisa, tapi Anda gunakan aja ada library punyanya Twitter ya. Ada API punya Twitter yang Anda bisa gunakan. Ya, daftar dulu gitu ya, nanti Anda bisa gunakan. Jadi nanti Anda narik data ya, tapi mainnya di situ levelnya ya. Anda gunakan API punyanya Twitter gitu ya, atau Anda gunakan API punya Google, misalnya TensorFlow ya. Anda gunakan, kemudian Anda tarik datanya, kemudian Anda analisa. Kalau saya nanya, misalnya ditanya ke saya, apakah itu buat skripsi boleh? Jawaban saya boleh gitu ya. Jadi
Misalnya kalau skripsi, misalnya ada dua lah. Anda code from scratch gitu ya. Anda ngoding dari nol gitu ya. Atau Anda gunakan API punya orang. Anda gunakan library punya orang, tapi nanti ibaratnya harus ada manfaatnya gitu ya. Apakah API punya Google, punya Twitter, atau yang punya Scikit-learn, silakan aja. Dan itu sangat bisa gitu ya, kalau Anda berani ambil gitu, berani coba. Ini ya tadi ya, text classification, ya, automatically flagging offensive comment on discussion forum. Ya, ini pakai robot katakanlah ya. Jadi ketika ada di grup gitu ya, ada yang rada-rada ofensif omongannya, maka langsung bisa dikasih label bahwa itu ofensif ya. Ini masih kelas 3 lah. Ada lagi summarizing, sebenarnya ada 3 yang saya pahami kalau NLP ya. Ada dia sentiment analysis, kemudian ada classification, sama dia satu lagi memberikan usulan tertentu lah. Di sebenarnya NLP called text summarization, again using the same tool ya, text summarization, summarize ya. Oke, ini NLP lagi, kita nggak bahas ini NLP. Ini Anda pakai chatbot ya, creating a chatbot or personal assistant ya. Apalagi yang ini ya, berat banget ini. Tapi sekali lagi kalau Anda mau coba pakai chatbot, silakan gunakan API-nya siapa ya. Kalau berani silakan mau dicoba ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah algoritmanya apa gitu ya. Kalau yang ini forecasting, ini masih bisa ya. Ini kalau ini masih mudah lah. Forecasting your company revenue next year ya, based on many performance metric ya. Ini yang saya bilang ya, ini algoritmanya adalah linear regression ini. Kalau polynomial regression adalah bentuk lebih kompleks dari linear regression. Bisa gunakan regression SVM, support vector machine, atau regression random forest juga bisa, atau bisa NN. Kalau di sini Anda bisa memperkirakan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan berdasarkan pengukuran metrik tertentu ya. Walaupun di sini ya yang masih sederhana ini aja, linear regression, polynomial regression ya. Yang ini udah agak kompleks, yang ini random forest itu gabungan dari beberapa algoritma ya. Ini udah ada lumayan kompleks, kelas 2 lah. Yang ini kelas 3-nya. If you want to take into account of performance metric, apalagi yang ini. Tapi kalau mau coba sih silakan aja, itu udah kelas 3 itu. Oke, apalagi ini making your app react to voice command ya. Jadi kita bikin aplikasi yang bisa kita berikan perintah menggunakan suara ya. This is speech recognition which require processing audio sample ya. Since they are low and complex sequence, they are typically processed using RNN, CNN, atau transformer. Ya, ini kayaknya kalau saya suruh riset kecil-kecilan kayaknya bisa ya. Bisa jadi ibaratnya digali lah ya. Tapi yang ini deep learning ya. Kemudian detecting credit card fraud ya. Bisa melihat penipuan dalam kartu kredit ya. Jadi dilihat ada transaksi yang aneh gitu, yang beda dengan yang lainnya gitu ya. Itu bisa juga. Kemudian yang ini sudah ada ini. Ini saya ceritakan yang clustering ya. Ini clustering yang paling sederhana, yang paling banyak digunakan namanya K-mean ya. Di mahasiswa global udah 1, 2, beberapa sudah ada ya. Ya, no picture hoax katanya ya. Coba saya cariin. Siapa sih namanya? Kartika. Iqbal. Segmentasi. Oke, ini. Kita saya cari di ini saya aja ada ya. Ini dia. Ini adalah hasil kerja angkatan 2015 Mbak Kartika ya. Oke, bisa dibuka nggak nih? Ya nggak bisa dibuka ya. Ya ini ya, ini judulnya aja lah. Customer segmentation based on RFM, ini ya, retensi, frekuensi, monetary value using K-mean algorithm. Ya, ini mahasiswanya
ini pembimbingnya, ini yang punya LPPM, ini Pak Didi ya. Oke, ini sudah jadi international journal ya. Ini satu, kemudian ya saya sebenarnya kalau saya lihatin dari apa namanya Google Scholar saya ya. Google Scholar. Ya, oke. Ada biar cepet lah ya. Oke. Ini SPK, ini SPK. Ya ini yang saya bilang ini udang ya. Ini Mas Eko nih, Mas Eko. Ini jadi International Conference, ini angkatan 2003 nih. Setelah beres skripsi dia langsung naik jabatan ya. Kemudian ini AHP, ini pertama kali yang ngambil tentang Fazi ya. Oh bukan, ini angkatan 2013, yang pertama itu angkatan 2011. Kemudian belum semua sih ya. Ya ini tadi ya, ini yang tadi segmentasi USRFM. Ini Fazil Mamdani, ini pakai MATLAB. Mana lagi habis ya. Yang lainnya ada beberapa yang nggak masuk ke sini ya, yang Mas Dimas nggak masuk ke sini, nggak kedetek jurnalnya. Ya oke, kita lanjut lagi. Itu Kemin ya, jadi Kemin banyak bisa banget dan sudah pernah ada dan sudah jadi jurnal internasional di kita. Segmenting klien, apa maksudnya segmenting ya? Jadi nanti kita punya beberapa tipe dari ya atas saya liatin aja Indra Budi namanya ya, Indra Budi. Saya liatin jurnal aslinya segmentasi Indra Budi UI. Mudah-mudahan ada. Oke, harusnya ada. Pada customer. Yang dia orangnya. Kompas Gramedia. Ya. Ya, ini rujukan kita ya, ini rujukan kita. Iya, mudah-mudahan bisa kita lihat. Iya. Sabar. Ya. Oke, ini adalah ibaratnya literatur review kita ya, literatur review kita. Segmentasi pelanggan pada customer relationship management. Apakah kita bisa download? Ya, Anda ketika UTS kan saya kasih tugas untuk review jurnal ya. Jadi salah satu kerjaan ilmiah kita adalah bikin skripsi. Skripsi adalah penelitian dan penelitian itu harus ada penelitian sebelumnya. Di ibaratnya kalau kita udah 15 menit lagi ya. Iya, oke. Ya, oke. Coba saya sedikit. Oke, ini ya. Ini adalah jurnal rujukan yang dikerjakan oleh Mbak Kartika, mahasiswa kita angkatan 2013 ketika membuat skripsinya ya. Kayaknya bukan ini deh, satu lagi. Ya, tapi formatnya juga. Ini yang saya jelaskan tadi ya, ada resensi, bukan retensi, resensi, frekuensi, sama monetary. Resensi merupakan interval waktu sejak terakhir kali member melakukan transaksi ya. Frekuensi adalah seberapa sering melakukan transaksi, bukan datang ya. Kemudian monetary adalah seberapa besar jumlah yang dibayarkan pada transaksi dalam periode tertentu. Oke, kemudian nanti kita akan mensegmentkan. Kalau di sini tidak terlalu dibahas ya di yang punya orang UGM kayaknya dibahas betul. Ya, oke. Jadi di sini maksud saya mau kenapa saya kasih Anda tugas review jurnal gitu ya. Ya. Review
jurnal karena nomor satu, nanti Anda akan menunjukkan skripsi, dan skripsi ini adalah penelitian, dan penelitian tidak bisa berdiri sendiri. Nanti di bab 2 akan ada namanya literatur review. Literatur review itu apa? Literatur review adalah jurnal penelitian yang mirip dengan yang kita angkat, ya, dan itu akan jadi bahan acuan kita seperti itu. Ya, itu jadi ibaratnya riset yang kita bikin skripsi adalah kita akan mereview jurnal, ya. Maka ketika kita dapatkan jurnal seperti ini, maka ibaratnya kita sudah bekerja setengah jalan lah, ya. Anda sudah dapatkan seperti ini, dan ini sebenarnya kayak S2, ya. Yang pernah bimbingan saya itu pakai MATLAB, ya. Kalau mau pakai bahasa pemrograman tertentu ya nggak masalah, ya. Nanti Anda ngoding dari nol. Ya, begitu. Jadi ibaratnya Anda mulai cari tema, ya, cari jurnal, ya. Kemudian cari algoritma, ya. Kemudian Anda sedikit-sedikitnya berani lah, ya, ibaratnya buat judul skripsi gitu, ya, buat judul skripsi. Kalau buat anak KS kan sebentar lagi gitu, ya. Anak KS angkatan berapa itu? Ada beberapa orang yang mengangkat tentang Mamdani dan mereka ngoding pakai PHP, ya. Ada beberapa itu sempat bikin seperti itu. Ya, jadi ibaratnya seperti itu. Ya, jadi Anda ngerjain skripsi jangan di semester 8, kaget nanti, ya. Anda mulai dari sekarang, semester berapa sekarang, 5 gitu, atau berapa sekarang, 6, ya. Mulai cari, kemudian nanti bisa lihat-lihat punya orang, kira-kira kita bisa punya data atau apa gitu, ya. Oke, kita lanjut. Tapi kayaknya udah sebentar lagi, ya. Ini data visualization, ini jarang diangkat, ya. Oke, ini namanya recommender system. Ini kalau mau diangkat bisa, ya. Jadi kita bisa memberikan, ya, kalau kita misalnya beli barang sesuatu di katakanlah Tokopedia atau mana gitu, ya, atau kita baca sesuatu berita, ya, maka biasanya ada recommendation system, ya. Ini ternyata algoritmanya nggak terlalu kompleks, ya. Ini pakai KNN ini. Pakai KNN bisa, ya. Jadi dia akan melihat kemiripan kita dengan apa yang kita baca gitu, ya. Maka dia akan memberikan rekomendasi berikutnya. Ya, ini udah Axpan lah, ya. Building Intelligent Bot for a Game, ya. Silakan nanti Anda bisa baca-baca. This list could go on and on, but hopefully it gives you a sense of the incredible breadth and complexity of the task that machine learning can tackle and the type technique that you would use for each task, ya. Oke, sebelum masuk ke type of machine learning, ya, saya mau kasih sedikit tugas, ya, supaya ini sebenarnya ya buat inilah, buat wawasan juga, ya. Ya, saya pengen Anda, ini bagian dari akademisi kita, ya. Saya ingin Anda, katakanlah ini tugas pertama setelah UTS lah. Setelah UTS, ya. Di sini saya minta Anda mereview berarti di sini katakanlah 3, ya, 3 jurnal. Temanya saya bebaskan. Maksudnya temanya satu, ya, satu tema tapi bebas yang terkait dengan machine learning. Ya. Ini bisa jurnal, ya. Ini bisa artikel, ya. Bisa apalah, ya, yang lainnya. Misalnya nanti, saya pengennya mereviewnya tentang ini, Pak, tentang natural language processing, Pak. Saya tertariknya tentang chatbot, Pak. Saya tertariknya tentang clustering, Pak. Atau saya tertariknya tentang credit card fraud, gitu, ya. Seperti itu.
Jadi Anda bisa lihat di sini di contoh-contoh yang ada, walaupun Anda tidak perlu memahami algoritma yang digunakan atau memahami algoritma yang digunakan gitu ya. Tapi Anda boleh juga mengambil tema di luar yang ada di saya gitu ya. Tapi masih dalam skop machine learning. Ya, ingat machine learning bukan sistem pakar, bukan fuzzy, bukan SPK ya, tapi data mining. Satu tema minimal tiga jurnal, 3 artikel yang bagus ya. Atau saya tertariknya tentang ini Pak, detecting tumor gitu ya. Minimal kalau jurnal 7 sampai 10 halaman. Nanti Anda review ya, mana dia? Ya. Oke, Anda review, kemudian Anda tuliskan dalam sebuah paper ya. Anda membandingkan saja. Ya, ini termasuk review paper, tapi kalau kemarin adalah mereview satu jurnal Anda review. Kalau di sini ibaratnya membandingkan. Jadi Anda membandingkan ketiga jurnal atau ketiga artikel dengan satu tema ya, machine learning. Saya kasih waktu seminggu lah ya, 1 minggu cukup. Ya, ini ibaratnya buat menambah wawasan lah ya, karena yang saya berikan juga nggak mungkin lengkap gitu ya. Ya. Jadi tugas ini Anda kerjakan seminggu. Jadi cari 3 jurnal atau artikel, temanya bebas. Maksud saya Anda boleh memilih salah satu contoh di atas, tapi satu tema ya. Satu tema yang sama. Jangan Anda mengambil tema-tema yang berbeda ya. Jadi Anda suka yang mana silakan ambil ya. Kemudian Anda review ya. Anda bandingkan ya, misalnya temanya tentang apa, yang satu pakai algoritma apa, hasilnya gimana. Berdasarkan hasil yang ada di biasanya kalau di critical paper example. Iya, kayak begini ya. Ya, maksudnya critical paper ya. Biasanya dibandingkan nanti. Ya, kayak gitu. Atau nanti cari lagi ya. Saya pikir kalau saya cari nanti kelamaan. Nanti bisa diskusi lah di WA group. Gitu ya. Ya, jadi tugas ini sebenarnya bukan bertujuan untuk memberatkan Anda, tapi lebih kepada membuka wawasan Anda. Saya tidak akan menentukan temanya, silakan pilih Anda suka yang mana. Silahkan yang tadi misalnya saya bilang, oh ini kelas 3 gitu ya, silahkan pilih aja. Yang penting Anda review, karena saya tidak minta Anda memahami algoritmanya ya. Tapi kalau nanti semisal Anda tertarik dengan algoritma tertentu, ya, misalnya setelah hasil dari review ini, oh kayaknya saya mau pakai algoritma ini ya, maka langkahnya adalah Anda harus pahami algoritmanya ya. Anda pahami algoritmanya, kemudian ibaratnya Anda cari data gitu ya, kemudian lakukan processing dan lain-lainnya, kemudian Anda pikirkan implementasinya ya, menggunakan bahasa apa gitu ya, apakah pakai PHP, apakah mau pakai Java, atau mau pakai Python gitu ya, atau Anda mau menggunakan library yang sudah ada gitu kan, boleh-boleh aja. Tapi nanti harus lebih kompleks ya. Kayak gitu. Oke, udah habis ya. Ya, oke. Seperti itu. Ya, kemudian ya pasti ada penulisan ya, Oke. Kalau Anda mau coba sedikit ini prosesnya udah saya arahkan ya. Oke, ibaratnya jangan takut nggak bisa kan, banyak ibaratnya selagi di YouTube masih ada ya, walaupun pakai bahasa Inggris gitu ya, masih ada e-booknya, masih bisa kita cari gitu ya, atau kadang-kadang kalau kita email ya dosen-dosen senior gitu ya, bisa mereka mau membalas gitu ya, seperti itu.
Ya, kayaknya waktunya udah habis. Kemudian di sini bicara tentang tipe-tipe dari machine learning ya. Ada supervised, ada semi supervised dan lain-lain. Sepertinya saya lanjut di minggu depan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari tugasnya atau dari materinya, silakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya, silakan. Pak, untuk tugasnya itu Harus 2 minggu. 1 minggu kurang, 2 minggu. ini aja sih Pak, teorinya mereview. Jadi kita cuma bikin review dari Nanti saya kasih contohnya deh ya. Baik Pak. Contoh dari critical review itu seperti apa? Baik. Ya, oke, Mas. Siapa namanya? Lupa saya. Mas siapa tadi? Puri Pak. Mas Puri, ya oke. Ya, oke. Ada lagi. Ini masih banyak sebenarnya ya tema-temanya. Yang saya sampaikan juga nggak lengkap lah ya. Saya masih banyak nggak ngertinya. Tapi Anda bisa cari sendiri, gali lagi sendiri ya. Kemudian kalau Anda jago ngoding, Anda berani, Anda kembangkan gitu ya. Beranilah, berani coba gitu. Kemudian kalau di luar tuh udah biasa ya. Ibaratnya deskripsinya yang bicara tentang machine learning atau yang lainnya ya, itu sebenarnya udah biasa. Di kita kalau menurut saya masih belum terbiasa gitu ya, masih sedikit yang ngangkat tema-tema tentang itu bisa jadi apa istilahnya ya, portofolio ya, bisa jadi portofolio ketika Anda skripsi ngambil temanya tentang apa. Ya, ini sebagai alternatif saja. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri. Kita lanjut jam kedua buat anak KS-nya. Cukup? Cukup Pak. Cukup ya, mudah-mudahan. Nah ini juga saya rekam ya. Nah, ini nanti silakan kalau mau mengikuti lagi. Oke, saya akhiri ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak dipahami, silakan Anda gali lagi sendiri ya. Selama masih ada internet ya, koneksi YouTube macam-macam, Anda bisa cari lagi, gali lagi sendiri ya. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.